Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korina Zahra, absen 26 dari kelas 10-4 akan menceritakan kembali cerpen yang sudah saya baca yang berjudul Perempuan Penjual Bunga Bersyal Merah, karya Yeti Aka. Ingatlah aku sebagai kaya yang bertemu denganmu ratusan tahun yang lalu. Aku adalah seorang penjual bunga kesedihan yang selalu memakai syal merah di leher. Bunga kesedihan itu kelopak bunganya mirip seperti bunga mawar dan warnanya merah pekat seperti darah. Bunga ini memikat orang-orang yang terluka. Setiap orang terluka pasti mencariku. Sepanjang hari di tepi jalan di sebuah kota, aku menunggu keranjang bungaku yang terbuat dari kayu rotan berbentuk persegi 4. Terkadang bungaku hanya terjual 2-3 tangkai saja dalam sehari. Namun di hari lain aku pulang dengan keranjang kosong. Suatu kali di siang hari, ada seorang lelaki yang menghampiriku lalu bertanya, "Apakah kau menjual bunga kesedihan?" Ku jawab tidak. Aku merasa menyesal karena tidak bisa membantunya. Teringat dahulu aku sering membantu orang-orang mencari dan menaburkan bunga di pemakaman karena kematian seseorang. Tidak semua orang, hanya kematian seorang gadis dan lelaki muda saja. Tidak, bukan itu maksudku. Yang ku cari benar-benar bernama bunga kesedihan, kata lelaki itu. Aku tetap saja tidak mengerti. Kemudian karena merasa bersalah, aku mengambilkan satu tangkai bunga lalu memberikan kepadanya. Aku harap itu dapat sedikit menghiburnya. Kemudian ia menerima setangkai bunga yang kuberikan itu, lalu menggenggamnya dengan erat. Dan di situ ia menundukkan kepalanya. Kemudian aku melihat dia menangis. Air matanya jatuh membasahi kelopak bunga itu. Kemudian aku melihat dengan jelas kalau warna dari kelopak bunga itu berubah menjadi warna merah yang pekat seperti darah. Kemudian warna dari kelopak itu mencair dan membasahi jemarinya. Kemudian tidak lama dia mengangkat kepalanya dan di situ aku melihat kalau ada kehidupan baru di sana. Dan sejak saat itu aku setuju kalau setiap luka memang harus dituntaskan oleh kesedihan yang paling dalam. Aku tidak tahu siapa yang menanam bunga ini pertama kali di depan halaman rumahku, atau bunga ini tumbuh sendiri, atau karena Tuhan yang memberikannya lalu sampai kepada takdirku sebagai seorang penjual bunga kesedihan. Teringat dahulu kau yang menyarankan kepadaku untuk menjual bunga-bunga ini, sebagaimana kau memberiku syal merah, bukan sebagai hadiah katamu, melainkan kau memang ingin aku memakai syal itu, terutama saat musim dingin, karena hujan.
Aku tidak pernah tahu kamu tinggal di mana. Lebih tepatnya tidak ingin mencari tahu di mana kamu tinggal. Kau cukup sebagai seseorang yang ku temui berada di depan halaman rumahku sambil memandangi bunga-bungaku itu. Kita saling berbincang dan kau menunjukkan koleksi lukisan bungamu kepadaku. Kau bilang kamu suka melukis, tapi di antara itu aku tidak melihat satupun lukisan bungaku yang kamu lukis di kanvasmu itu. Padahal aku tahu kau telah melukisnya secara diam-diam. Celakanya, aku jatuh cinta. Bukan jatuh cinta yang secara tiba-tiba. Sejak pagi, tepatnya setiap pagi, aku sudah melihatmu berdiri di depan halaman rumahku sambil memandangi bunga-bunga itu. Kau bilang bunga-bungaku itu warnanya berubah. Tapi saat aku lihat, warna bungaku masih sama saja dan tidak ada yang berubah satupun. Kau selalu mengantarku untuk membawakan keranjang bungaku. Sudah sampai, katamu. Besok kau harus membawa keranjang bungamu sendiri, katamu lagi. Untuk kali pertama, aku menatap matamu dengan sungguh-sungguh. Kemudian kamu berkata, kau tahu kan aku menyukai Landra? Tentu saja aku tidak tahu. Aku hanya sering melihat dia saat aku ingin pergi membawa bunga. Dia suka sekali berada di teras depan rumahnya. Kemudian kamu berkata, besok Landra akan pindah ke kota lain dan aku akan terus mengikutinya. Kalimat itu sudah menjelaskan sesuatu yang panjang padaku. Kamu berada di kota ini untuk dia. Kamu bawakan keranjang bungaku juga untuk dia. Dan kamu juga akan mengikutinya kemanapun dia akan pergi. Pada detik itulah aku sadar kalau aku jatuh cinta padamu. Tepat pada saat kamu berada di depan halaman rumahku untuk melihat bunga-bungaku itu, atau untuk melihat Landra di depan halaman rumahnya. Di saat itu aku sadar kalau kau akan meninggalkanku demi Landra, perempuan yang kamu cintai. Setelah saat itu, tidak ada lagi seorang penjual bunga di tepi jalan. Aku terlahir kembali untuk kesekian kali sebagai seorang penulis yang suka bercerita tentang bunga dan warna merah. Dan kau juga terlahir kembali sebagai seorang pelukis yang dunianya tidak bisa kumasuki. Kita duduk saling berhadapan. Kita bertemu karena kau ingin memberiku lukisan yang sudah kamu lukis, yaitu lukisan bunga kesedihan. Aku mencari tahu tentangmu lewat BlackBerry dan dari situ kita jadi saling berkomunikasi lalu membuat janji.
Kae itu adalah namaku di masa lalu, aku bilang. Kemudian aku bilang lagi, kau ingat dahulu kau mencintai seorang perempuan yang bernama Landra. Ingat, kataku. Kau nyaris tertawa, namun wajahmu berubah menjadi serius. Kemudian kau berkata, 1 minggu lalu, tepat saat kau menelponku, aku bertemu seorang perempuan yang sedang duduk di kafe, bernama Landra, katamu. Seketika suasana hening. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang berlalu lalang atau berbicara. Kita masih saling pandang. Kemudian sorot mata kita beralih ke lukisan bunga kesedihan itu. Kita melihat kelopak-kelopak bunga kesedihan itu meleleh merah sekali, seperti darah. Saya sampaikan dari cerita ini adalah setiap luka memang sebaiknya disembuhkan oleh rasa kesedihan yang paling dalam, karena luka adalah bagian dari kehidupan. Itu saja cerpen yang sudah saya baca. Kalau ada salah kata, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.